Semua anugerah-Mu bagi saya, bila saya diberkati. Terus Bu. Sabat adalah perhentian bagi umatnya di dalam hadiratnya. Atau dalam bahasa yang bagus, sabat itu masa istirahat sebenarnya. Time to rest. Sama-sama katakan masa istirahat. 1, 2, 3. Nah, di Keluaran pasal 20 ayat 11 tadi, dalam bahasa Inggris dikatakan, sebentar, saya lihat sebentar ya. Keluaran 20 ayat yang ke-11 dikatakan, and rested the seventh day, dan beristirahat pada hari yang ke-7. Di Imamat pasal yang ke-25 tadi, dia menambahkan satu kata begini, but in the 7th year there shall be a Sabbath of solemn rest for the land, a Sabbath to the Lord. Solemn rest ini adalah peristirahatan yang serius, yang sungguh-sungguh. Nah, Tuhan mau kita belajar supaya dalam hidup kita ini kita memiliki sabat, satu masa perhentian yang sungguh-sungguh, yang serius, satu masa di mana benar-benar kita khususkan untuk kita berhenti dan masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari kita punya 24 hours, kita punya 24 jam. Pertanyaannya, ada berapa banyak waktu yang Bapak Ibu pakai untuk masuk dalam sabbatical period, untuk masuk dalam periode sabat, periode perhentian, periode istirahat dalam hadiratnya. Nah, ini sangat penting sekali. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya percaya gereja Tuhan perlu belajar untuk masuk dalam masa sabat. Gembala pembina kita menekankan bagaimana pentingnya kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Pak, bagaimana cara saya intim dengan Tuhan? Nah, kemarin di doa puasa kita sudah sampaikan, saya sudah sampaikan, Tuhan itu membangkitkan karunia kenabian atas setiap kita. Karunia kenabian adalah karunia untuk mengerti apa yang Tuhan mau dan bertindak di dalam apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau Bapak Ibu intim dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mewahyukan, akan mereveal, akan menyatakan, akan memberikan. Bisa lewat khotbah yang kita dengar, bisa lewat kejadian hidup yang kita alami, bisa lewat perenungan firman yang kita baca, bisa saja tiba-tiba muncul dalam pikiran kita, bisa saja tiba-tiba muncul dalam hati kita. Ya, saya nggak pakai di sini ya, karena hati itu dalam bahasa Alkitab Yunani sebenarnya di sini, bukan di sini. Ini jantung, ya, bukan hati. Pak David Basuki pernah ajar kita dengan banyak. Nah, Tuhan bisa munculkan. Contoh. Waktu saya mulai bertanya kepada Tuhan, ya, saya tanya, Tuhan, di masa sabatikal ini bagi perkawinan kami, Tuhan maunya apa? Saya berdoa. Apakah tiba-tiba langsung tahu, Pak? Enggak tahu. Tapi saya tunggu waktu Tuhan. Saya bertanya dan saya tunggu Tuhan menjawab. Apa yang terjadi? Beberapa hari terakhir, tiba-tiba Tuhan bilang sama saya kembali begini, banyak berbahasa. Nah, bagi saya pribadi, Tuhan memberikan strateginya berupa apa? Berupa speak in tongue, berdoa dalam roh. Karena itu dalam masa sabat saya ajak saya mari nih, sepanjang tahun 2010 sampai 2011 tanggal 26 Mei Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk lebih banyak berdoa dalam roh. Itu yang Tuhan taruh. Kami berdoa dalam roh. Rapakan nama syiki nama syana. Bangun pagi, saya mengerjakan tugas saya sebagai seorang ayah, ya, dari mulai cuci botol, siapkan susu segala macam. Saya berbahasa roh, ya. Bahkan saya coba pelajari beberapa hal tentang bahasa roh. Saya temukan ada penyelidikan di Amerika yang membuktikan bagaimana bahasa roh itu benar-benar bukan pengaruh manusia. Otak manusia itu berhenti waktu kita berbahasa roh, ya. Otak manusia yang di bagian untuk mengendalikan bahasa itu berhenti baru waktu kita berbahasa roh. Itu membuktikan bahwa benar-benar bukan otak manusia yang bekerja, tapi ada satu dimensi lain yang peneliti bilang mereka tidak tahu kenapa. Waktu saya baca itu, saya dengar, saya search di YouTube, wah saya bilang ini luar biasa. Ini ilmiah penelitian, ya. Penelitian dari pihak ketiga yang nggak percaya bahasa roh, mereka tantang gereja, pendetanya datang, diuji pakai segala macam alat lah, ya. Mereka bilang ini keanehannya kami lihat. Saya belajar,
Saya pikir Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau beri strategi. Saya mulai berdoa ya. Ini bagi saya. Nah bagi Bapak Ibu bagaimana? Mungkin sebagian orang diberikan strategi oleh Tuhan untuk berpuasa, masuk dalam masa Sabat berpuasa. Atau juga ada yang diberi hati sama Tuhan untuk baca. Pokoknya tiap hari Pak Tuhan berikan kepada saya kerinduan untuk baca minimal 10 pasal. Ikuti, bisa saja. Atau yang lainnya, atau yang lainnya, atau yang dan segala macam. Ya, tapi saya mengajak kita untuk masuk ke masa Sabat. Masa Sabat yang serius, peristirahatan yang serius. Coba kita lihat beberapa ayat lagi. Matius pasal 11. Mari buka bersama saya. Kalau tadi kita buka di perjanjian lama, sekarang kita lihat di perjanjian baru. Bagaimana Tuhan Yesus juga memerintahkan hal demikian secara tidak langsung. Matius 11 ayat 28. Yang sudah ketemu, mari tandai dulu, setelah nanti kita baca bersama-sama. Matius 11 ayat 28, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali kita baca, sekali lagi 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tuhan akan memberikan perhentian. Tuhan akan berikan istirahat. Dalam bahasa yang lain dikatakan seperti orang reposition. Ya, jadi alignment, kembali kepada posisi yang sesungguhnya. Dikatakan take ease, istirahat, atau juga bicara tentang refresh. Time of refreshing here in your presence. Setiap kita membutuhkan masa istirahat. Ada di sini yang sudah tidak pernah tidur setiap hari? Ada? Saya percaya semua kita masih menghabiskan waktu kita untuk tidur. Nah, Sabat itu sama seperti tubuh yang membutuhkan masa tidur untuk mengembalikan, untuk memulai satu proses perbaikan, satu proses penyegaran bagi tubuh jasmani kita. Demikian juga dengan manusia roh kita. Ada Sabat demi Sabat yang mesti kita lewati, yang harus kita ambil, yang harus kita ikuti karena itu perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam hidup ini kita sungguh-sungguh belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, untuk melakukan seperti yang Tuhan mau kita lakukan dan berjalan dalam hadirat-Nya. Ya. Satu lagi ayat, coba kita buka di 1 Petrus pasal yang keempat. Sama-sama saya buka ke 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ke 7 ya. 7 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali kita baca 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. But the end of all things is at hand. Therefore be serious and watchful in your prayers. Ya. Jadi tenang. Masuk dalam perhentian, istirahat. Dikatakan be serious and watchful in prayers. Jadi sungguh-sungguh serius dan berjaga-jaga dalam doa. Be sober unto prayer, ya. Artinya bertekun, rajin dalam doa. Sensible and clear-headed for the sake of your prayers, ya. Menjadi peka, menjadi sensitif dan membersihkan segala pikiran kita, sehingga kita bisa masuk dalam doa yang sungguh kepada Tuhan. Nah, itu pengertian yang kita dapat. Jadi cukup banyak Sabatnya ya, arti Sabatnya. Tapi intinya adalah kita masuk kepada peristirahatan yang serius. Ya, setiap kita harus masuk kepada Sabat, yaitu masa di mana kita berhenti dari segala sesuatu dan datang kepada Tuhan. Dewasa ini gereja Tuhan mengartikannya sebagai saat teduh. Ada juga mengartikannya sebagai Sabat. Ya. Bapak Ibu tahu kenapa hari Sabtu kita berdoa? Supaya secara koorporat, secara bersama-sama
Gereja BIC Bangkok juga memasuki Sabat yang kudus. Sabtu kita berdoa. Nah, pengajaran ini saya terima sejak saya jadi hamba Tuhan, ya, 12 tahun yang lalu. Sampai hari saya lakukan. Setiap Sabtu, dimanapun saya berada, saya akan masuk kepada Sabat Kudus. Saya akan berkumpul dengan gereja Tuhan.